Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala TK Islam Nur Rahman dan yang kami banggakan rekan-rekan guru teman sejawat TK Islam Nur Rahman. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb sekalian alam. Atas limpahan nikmatnya, alhamdulillah hari ini kita semua diberikan kemudahan oleh Allah untuk bertemu di ruang ini. Ibu semuanya yang saya hormati dan saya banggakan, hari ini saya akan melakukan pengimbasan pendidikan calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Wonogiri. Dan kami saat ini telah menyelesaikan satu modul. Kami guru penggerak nanti akan menyelesaikan 3 modul. Dan hari ini, saat ini kami menyelesaikan satu modul. Dan kami mempunyai tugas untuk menyampaikan kepada guru-guru rekan sejawat di TK Islam Nur Rahman. Kita sampai pada modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Budaya positif nanti ini ada tiga. Yang pertama tentang teori motivasi, yang kedua tentang hukuman dan penghargaan, yang ketiga tentang restitusi. Ibu-ibu yang saya banggakan, kita menuju yang nomor 1. Tentang nomor 1 ini adalah teori motivasi perilaku manusia. Ada 3 hal yang patut kita catat. Bapak Ibu semuanya, yang nomor 1 teori motivasi perilaku manusia, yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ternyata kita dan juga anak-anak kita ketika melakukan sesuatu itu pasti ada motivasinya, pasti ada dorongannya. Entah itu perilaku yang baik atau perilaku yang buruk, itu ada motivasinya. Yang pertama itu, kenapa kita melakukan sesuatu? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Anak-anak pun juga demikian. Yang nomor 2, motivasinya adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Dan nomor 2 ini adalah motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik. Yang ketiga adalah orang melakukan sesuatu untuk menghargai dirinya sendiri. Untuk menghargai dirinya sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, ini yang nomor 3 adalah motivasi intrinsik. Ibu-ibu semuanya, yang paling baik nomor berapa? Yang paling baik adalah nomor 3, karena itu motivasi intrinsik yang tumbuh dari dalam diri, tidak karena hukuman dan juga tidak karena ingin mendapatkan imbalan. Ibu-ibu semuanya, kita mempunyai seorang tokoh pendidikan, tokoh yang besar yang sampai dengan saat ini apa yang beliau sampaikan itu masih terus kita ikuti. Dan siapa dia? Adalah Bapak Ki Hajar Dewantara.
tokoh pendidikan yang mempunyai pemikiran-pemikiran tentang pendidikan yang penting sekali untuk pendidikan kita, apalagi di zaman sekarang. Filosofi beliau salah satunya adalah merdeka. Tetapi merdeka yang beliau maksudkan adalah merdeka yang tidak hanya terlepas dari perintah. Bukan berarti merdeka bebas sebebas-bebasnya, bukan. Tetapi yang beliau inginkan adalah merdeka tetapi cakap dalam memerintah diri sendiri. Kemudian kita sampai kepada materi yang kedua. Materi yang kedua adalah dihukum oleh penghargaan. Wow, ini seperti ekstrim ya, dihukum oleh penghargaan. Di dalam pendidikan calon guru penggerak, goalnya adalah profil pelajar Pancasila. Ada berapa ibu-ibu semuanya? Ada 6. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah kreatif. Harapannya pendidikan di Indonesia adalah menuju profil pelajar Pancasila. Dan CGP, calon guru penggerak, juga ada ilmu tentang membahas tentang itu ya. Dan materi ini sampai pada nomor 2, dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Mungkin dulu kita masih meraba-raba seperti apa ya, betul enggak ya, hukuman dan sebagainya. Tetapi setelah mengikuti guru penggerak, kita semakin yakin ternyata kita harus hati-hati dalam melayani anak-anak kita. Jangan sampai kita menjadi salah ya, sehingga anak-anak yang kita inginkan, anak-anak yang tidak sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya adalah eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan ini menjadi catatan bagi saya pribadi. Ternyata harus banyak belajar. Ternyata penghargaan yang mungkin selama ini kita berikan kepada anak, ternyata di dalam ilmu pendidikan guru penggerak itu menjadi sebuah hukuman. Ibu-ibu semuanya, judulnya memang ekstrim ya, dari sana. Ibu-ibu semua, saya mengambil judulnya, kata-katanya juga dari pendidikan guru penggerak, dihukum oleh penghargaan. Karena apa? Dengan penghargaan yang kita berikan kepada anak, ini ada pengaruhnya jangka pendek dan juga pengaruh jangka panjang. Kemudian yang kedua, penghargaan itu menghukum. Yang namanya menghukum pasti semua orang tidak suka ya ternyata. Kemudian yang ketiga adalah penghargaan itu mengurangi ketepatan. Artinya tidak alami ya. Kemudian yang selanjutnya, penghargaan itu ternyata tidak efektif. Yang selanjutnya, penghargaan itu merusak hubungan. Betul ya, yang kita rasakan, yang satu dapat piala, yang satu tidak. Bagaimana begitu? Penghargaan menurunkan kualitas.
penghargaan mematikan kreativitas. Ini seperti mata uang ya, artinya lomba-lomba itu sering ya kita melaksanakan ya, tetapi ternyata di balik itu kita mempunyai PR besar ya, PR besar. Penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsik, ini jelas ya, dihukum oleh penghargaan. Ibu-ibu semuanya yang saya hormati dan saya banggakan, dan ternyata harusnya bagaimana penghargaan yang kita berikan kepada anak yang tepat, yang sesuai dengan karakter dan tidak menimbulkan itu adalah sebuah hukuman. Dalam memberikan apresiasi, nah ini, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus. Kemudian yang kedua, beri pengakuan secara pribadi dari anak per anak ya. Jadi maksudnya itu tidak disampaikan di khalayak atau di depan umum, ini juara 1, ini paling baik dan sebagainya gitu ya. Jadi secara pribadi ternyata Mas, secara pribadi, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan dari teman-teman sebayanya. Beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, Masya Allah ya. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Ternyata kita untuk memberi pengakuan itu istiqomah. Hari ini ketika anak-anak perlu memang diberi pengakuan, ya kita berikan pengakuan. Kemudian fokus kepada proses, bukan hasilnya. Ibu-ibu semuanya, ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan di dalam calon pendidikan calon guru penggerak. Ini kami mengambil materi dari fasilitator ya. Mungkin bisa dipaskan ini untuk anak-anak yang tingkatnya SD atau SMP atau SMA, tetapi kita bisa mendapatkan wawasan ya dari materi ini. Pembukanya kemarin saya perhatikan, rasa empatimu besar sekali Mas, Mbak. Kemudian situasinya contohnya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian saya menghargai, nilai kebajikannya adalah kepedulian. Jadi kata-kata ini, tiga kata-kata ini kemarin saya perhatikan, saya menghargai, kemudian terima kasih untuk. Ternyata kata-kata ajaib itu terus mari kita upayakan untuk anak-anak kita. Berikutnya adalah ada hukuman dan juga konsekuensi. Hukuman dengan konsekuensi masih baik ya, konsekuensi. Ya, tadi hukuman kan begitu menyakitkan untuk anak-anak kita nih, begitu menyakitkan. Coba ayo kita jawab bersama-sama, apakah hukuman atau konsekuensi? Ya. Mari kita baca bersama. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Pripun, ini hukuman apa konsekuensi? Mencatat 100 kali. Yuk kita buka. Hukuman apa? Hukuman. Kemudian yang nomor 2, mencoba lagi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini apa? Hukuman. Kemudian yang berikutnya, murid diminta untuk 15 kali. Ini juga termasuk ya. Kemudian yang berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini apa? Hukuman atau ya. Berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali.
Tadi ya. Konsekuensi. Iya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran olahraga. Insyaallah ngerti ya, ibu-ibu semuanya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah ini hukuman, antara hukuman dengan konsekuensi itu kita pilih yang konsekuensi. Tidak boleh ya ternyata kita memberikan hukuman yang seperti tadi ya. Kenapa? Hukuman itu ternyata sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Yang konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Betul ya, anak-anak sekarang. Tetapi anak-anak sekarang juga sulit, apalagi yang usia SMP, SMA. Ya, dihukum, tidak terima. Kalau tidak dihukum, ya, tetapi ternyata itu ya sesuai sekali ya filosofi Ki Hajar Dewantara dengan pendidikan saat ini, apalagi di era pandemi ya. Mereka yang sekolah guru SMP SMA jauh lebih sulit dari TK katanya. Kemudian anak membenci kedisiplinan, dengan dihukum itu anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman itu paksaan, konsekuensi stimulus dan tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak agar mudah untuk menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk kalau hukuman. Konsep diri yang baik, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, itu kalau hukuman. Konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi ibu-ibu semuanya, tidak hanya untuk diri kita, juga untuk anak-anak, dan juga ilmu ini bisa kita sampaikan kepada anak-anak sendiri kita, anak-anak biologis kita. Kemudian kita sampai kepada yang bab nomor 3. Apa itu restitusi? Kata-kata yang baru ya. Kata-kata yang baru untuk kita. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ketika anak-anak itu melakukan kesalahan, nah, pendidikan guru penggerak memberikan solusi dengan mengadakan restitusi. Restitusi sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka tanpa dibully, tanpa diasingkan. Jadi mereka bisa kembali lagi kepada komunitasnya dengan karakter yang lebih kuat. Luar biasa ya, tugas berat untuk guru-guru semua. Ternyata harus mengembalikan mental anak ketika anak melakukan kesalahan. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Luar biasa. Nanti di bab-bab berikutnya nanti akan dikupas bagaimana penerapannya. Jadi ketika restitusi itu ada segitiga, ada penerapannya. Pertama yang harus kita sampaikan itu kepada anak itu tahapannya apa? Validasi kesalahan ya, identifikasi kesalahan. Kemudian ada tahapannya, kemudian ada tahapan yang berikutnya, itu ada. Jadi kata-kata yang harus kita berikan kepada anak ketika anak melakukan kesalahan itu kita diberikan, guru semua. Harapannya itu kita mencetak anak-anak yang mentalnya itu tidak tersakiti dengan
apa-apa yang sudah guru lakukan. Nah, ciri-ciri restitusi. Jadi kalau saya mengatakan restitusi itu metode pendekatan, ya, metode pendekatan, ya, agar anak yang melakukan kesalahan itu kembali, ya, kembali kepada komunitasnya dengan baik. 9 ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan. Dengan restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, artinya sudah tidak bersalah, tidak. Namun untuk belajar dari kesalahan. Anak-anak digiring bagaimana menyadari dirinya sendiri. Oh, aku salah. Terus kemudian saya harus bagaimana, seperti apa. Kemudian ciri restitusi adalah memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Tawaran bukan paksaan. Filosofi Ki Hajar Dewantara, guru itu adalah menuntun, ya. Ibaratnya guru itu sebagai tukang kebun yang bertugas menanam kemudian merawat, memberi pupuk, gulma-gulma yang ada penyakit itu dibuang, dipelihara, itu, ya. Di Ki Hajar Dewantara, guru sebagai tugasnya menuntun, ya, menuntun kodrat anak, ya. Allah sudah memberikan kodrat kepada anak dan tugas kita itu adalah menuntun, ya. Kemudian menebarkan. Allah memberi kodrat itu tipis-tipis, tugas kita adalah menebarkan, ya. Kemudian juga Ki Hajar ada engarso sungtu lodo ematio mangun karso tuturi handa yani. Di depan menjadi contoh, di tengah itu kita terus mendampingi, dan di belakang kita mendorong. Terus tugasnya itu. Jadi kita punya bapak pendidikan itu luar biasa sekali. Diterapkan dengan kondisi saat ini itu sangat-sangat tepat. Restitusi menuntut anak untuk melihat dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, ya, ibu-ibu semuanya, nanti di lain waktu CGP yang lain di TK sini menyampaikan ada kenapa anak itu melakukan itu, ada beberapa hal, begitu, ya. Restitusi adalah cara yang paling baik sampai dengan hari ini, ya. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ibu guru semuanya, teman-teman, ya, kelihatan tidak? Nah, kelihatan ya? Hukuman itu negatif, sangat-sangat negatif. Konsekuensi itu netral, dan restitusi itu adalah positif, luar biasa, ya. Ibu-ibu semuanya, ini contohnya nomor 1, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Restitusinya merupakan adalah pilihan. Kita ambil yang paling belakang. Murid atau anak itu membenci peraturan. Netralnya, konsekuensinya murid atau anak menghormati peraturan. Restitusi, murid atau anak adalah menghormati dirinya sendiri dan menghormati orang lain. Langsung. Kemudian ini di dalam lingkaran yang paling tengah itu peraturan kelas. Peraturan kelas. Harapannya dengan peraturan kelas itu budaya positif kita dapatkan. Ketika budaya positif di dalam sebuah lembaga itu sudah tercapai, ya, budaya positif, anak-anak itu akan berkembang sesuai dengan karakternya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang mempunyai keimanan, mempunyai jiwa berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, kreatif, dan benaran kritis. Harapannya itu dengan peraturan kelas dulu, dari dalam dulu peraturan kelas. Kalau mungkin ini diterapkan di lembaga juga bisa peraturan sekolah, ya. Peraturan kelas, ya, peraturan kelas itu adalah hal-hal yang disepakati di dalam kelas, tetapi tidak langsung peraturan, gitu, ya. Artinya
dilarang itu tidak, bentuknya tidak seperti itu. Nanti bu guru yang lain bisa memberikan contoh. Luar biasa sekali ibu ya. Awalnya itu dari peraturan di dalam kelas ya, di dalam kelas. Dan mohon maaf, saya selaku calon guru penggerak juga masih belajar ya, masih belajar. Kemudian dari peraturan kelas, artinya kita sepakati di dalam kelas yang sesuai dengan karakter anak, kemudian menuju ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas, anak-anak diajak untuk berpikir bagaimana dengan peraturan ini ya, ada konsekuensinya gitu ya. Oh, kalau seperti ini nanti seperti ini gitu ya. Diajak dengan keyakinan kelas. Kemudian yang selanjutnya setelah peraturan kelas, keyakinan di dalam kelas itu nanti akan menciptakan lingkungan yang positif. Di TK Islamur Rahman ada 9 kelas. Masing-masing kelas sudah melakukan keyakinan kelas. Otomatis nanti di lembaga tersebut lingkungannya itu sudah lingkungan yang positif. Ini harapannya. Dan untuk mewujudkan lingkungan yang positif sampai goalnya itu budaya positif, itu membutuhkan kolaborasi bersama teman-teman sejawat dan lembaga dan semua warga sekolah. Dan ini juga tidak bisa dilakukan secara tiba-tiba, membutuhkan tahapan dan juga membutuhkan proses. Dan marilah kita saling memberi, saling mengisi. Ketika ada ilmu, mari kita serap, kemudian semaksimal mungkin kita laksanakan sesuai dengan kondisi kita. Ibu-ibu semuanya yang saya banggakan dan saya hormati, hasil dari budaya positif ya, tadi saya katakan ketika sekolah itu atau lembaga itu sudah budaya positif, tujuan yang akan kita inginkan anak-anak kita akan tercapai. Kita ingin misi dan visi di sekolah TK Islamur Rahman adalah anak-anak yang sehat, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berakhlak karimah, dan anak-anak yang mempunyai keterampilan hidup. Nah, ketika budaya positif sudah kita ciptakan, itu akan menciptakan, akan terwujud misi dan visi kita. Alhamdulillah sudah selesai tugas saya untuk melakukan pengimbasan kepada panjenengan semua hasil dari ilmu kami yang baru pada modul 1. Masih ada 2 modul lagi yang akan kita lalui, dan minta doanya semoga kita bisa melaksanakan dengan baik, dengan lancar. Ilmu yang bisa kami dapatkan bisa kita terapkan untuk pribadi saya dan juga untuk sekolah. Terakhir, ibu-ibu semua, terima kasih atas waktu yang sudah panjenengan berikan kepada saya untuk mengikuti acara ini, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan dan juga kesalahan saya. Dan sekali lagi saya masih dalam taraf belajar. Maka ibu-ibu, akhirul harap taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.